Banyak mau masyarakatnya masih goblok. Wong sudah mampir ke, pengen nganggok utang bae pengen mah. Ayo, iya beli. Iya beli. Daripada perot kah? Kin mau bisa ayu kin mah. Ya, pakai kain, pakai BH, pakai sehari-harinya. Jadi pikiran-pikiran beliau yang sangat cemerlang itu belum dipahami. Yang dipahami hanya kesaktian saja. Saya datang dengan bapak saya. Di samping itu juga banyak tamu datang dan selalu doanya sama, yaitu Allahumma sakhir wa mayyir. Betul enggak? Ya, ini kesaksian itu. Selalu Allahumma sakhir wa mayyir doanya itu. Seterusnya. Nah, kita datang ngobrol, termasuk bapak saya itu. Kan begini, Ki Bajuri itu nggak sholat Jumat loh. Nggak sholat Jumat. Jadi bapak saya sebagai keponakan dan juga sebagai kiai juga ahlul kitab ingin meyakinkan Ki Bajuri. Ya mungkin bapak saya juga waktu itu belum paham dengan tingkat intelektualitas Ki Bajuri itu. Jadi dari mulai Fathul Wahab, Iqna, Fathul Mu'in, segala macam puluhan kitab ditulis li itsbat ala fardiyatil Jum'ah, untuk menetapkan bahwa Jumat itu wajib disepakati. 10 lembar ada masuk di jas. Begitu ketemu Ki Bajuri, sin kitab sing diwacang sira wis tak waca kabeh sin. Nggak jadi akhirnya disita. Ini kesaksian yang tidak bisa. Dan ternyata dalam salah satu obrolannya itu bercerita tentang masalah zakat, kalau nggak salah waktu itu zakat. Kenapa kita di Indonesia ini nanam cabai, nanam bawang nggak zakatan gitu. Tetapi yang zakat itu hanya padi, jagung, gandum dan sebagainya. Ki Bajuri menjelaskan ini artinya pada zamannya ini pikiran dia sudah jauh, ya. Cuma masyarakatnya belum paham. Kata beliau, saya masih ingat dan sering saya katakan bahwa ini adalah dengan bahasa yang sederhana waktu itu, tapi pemikirannya sama. Bahwa karena ada perbedaan sudut pandang antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah. Dia ahli madzhabul arba'ah. Jangan merendahkan beliau Haji Musaki ya. Dia alim alama. 4 mazhab itu di luar kepala semuanya. Kenapa berbeda pendapat? Sehingga dirasakan ada satu ketidakadilan. Umpamanya orang nanam padi, dapat berapa sehektar tuh? 5 ton. 5 ton dah. 1 ton berapa? 5 juta dah. Berarti 25 juta. Orang nanam cabai pas 1 kilonya 120.000. Sehingga dia mendapatkan uang sampai 300 juta. Kenapa penghasilan 25 juta wajib zakat? Yang 300 juta kenapa tidak wajib zakat? Ini karena ada dua sudut pemikiran. Ya beliau sih bilangnya tidak dengan bahasa keren sekarang ya. Artinya karena pandangan matanya sejen. Sudut pandang itu pandangan sejen. Jadi Imam Syafi'i mewajibkan zakat itu karena dilihat dari sudut pandang strategi pangan. Bahwa yang penting manusia bisa saja hidup itu harus ada makanan pokok. Jadi syaratnya makanan pokok dan juga bertahan lama, seperti jagung, gandum dan beras atau sagu barangkali, termasuk kismis juga yang bertahan lama. Nah, karena bagaimanapun Imam Syafi'i melihat bahwa kewajiban zakat itu adalah dalam mengimplementasikan keadilan sosial. Ya kan begitu, atau dalam sekarangnya
Zaman pengen mah beraya nurip lah gitu. Jadi kalau orang itu sekalipun punya cabai 10 ton, kalau nggak punya beras mampus nggak? Jadi strategi keamanan pangan demi kelangsungan hidup. Itu makanya yang tidak bertahan lama baik cabai bawang nggak wajib zakat. Nah tetapi Imam Syafi'i karena dia itu orang kota, orang metropolitan dan juga sebagai pelaku bisnis, maka melihat zakat ini dari sudut pandang keadilan sosial, bukan dari keamanan pangan. Makanya kata Imam Maliki, zakat itu ya apapun yang keluar dari tanah, sebaik dia menanam sendiri atau ditanam oleh burung, umpamanya ada burung makan jambu, terus nepluk, terus tumbuh, tetap tidak ada alasan ditanam. Siapa yang menanam, yang penting itu penghasilan dikeluarkan zakat. Ya, kenapa? Ya tidak adil, masa 25 juta wajib zakat, 300 juta nggak zakat. Nah inilah makanya coba pinter beli Imam Ki Bajuri, pinter beli, pinter sudah banget. Dan di rumahnya banyak koran loh, nggak tahu saya bagaimana beli koran itu zaman dulu, yang nggak ada koran. Dan Ki Bajuri sendiri ada pesan setelah reformasi, wong Dremayu semancing Golkar bae jakon. Bener gini mah, karena ijo royo-royo, betul nggak? Saksinya banyak. Artinya dia membaca politik, bukan lagi ngapain Golkar ya, bukan ya. Bahwa dia membaca bahwa ini Pak Harto memimpin ini sudah nggak bisa digoyang sedikit pun juga, seni burung aja kan gitu. Iya, iya. Artinya dia cerita juga tentang politik. Bagaimana Soekarno begini dia berkomentar. Ya, kalau sekarang mungkin seperti Pak Ghazali Bernolia, seperti siapa Rocky Gerung, yang banyak luar biasa. Ya, nah ini di masyarakatnya masih pakai BH. Jadi yang bisa ditangkap apa? Ya hanya kesaktian saja. Punten ini. Tapi ya, saya nggak kecewa, ya memang harusnya begitu sih. Nah ini juga nasibnya sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. So pada Hadiyu beli. Hadiyu. Apa yang diceritakan? Kesaktiannya saja. Baru sekarang saya di pondok menggali pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, namanya kitab Al-Fathur Rabbani. Al-Fathur Rabbani itu pemikiran luar biasa. Nah, sehingga saya sendiri membaca itu kayak pikirannya orang kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Ya, tentang ketuhanan. Dan luar biasa. Dan ini kitab ini sudah ditonton oleh puluhan juta orang malah sedunia, karena YouTube kita ini live streaming langsung ini juga pernah seluruh dunia. Nonton orang di Amerika, di Belanda, di Inggris, semuanya itu. Ya dari Sabang sampai Maroke semuanya itu. Nah ini seperti itu. Jadi kita harus maklumi bahwa pada zaman itu yang diceritakan kesaktian ya karena belum mampu memikir. Bagaimana bisa menilai kecerdasan orang kalau dia nggak cerdas? Bagaimana menilai keilmuan kalau dia tidak berilmu? Nah, itu. Nah sampai terakhir sekali orang yang cerita kesaktian tuh Haji Yusuf. Haji Yusuf itu di Binaria, jembatan Mencos di Binaria itu, nah sebelah kanan namanya Haji Yusuf. Dia itu muridnya bapak saya. Dia bercerita bahwa Ki Bajuri paling sakti se-Dremayu, mungkin se-Indonesia. Apa ceritanya? Bahwa dia pernah ngederek truk yang jatuh di Cadas Pangeran, di Sumedang sana, Pangeran. Pak Kiai, Ki Bajuri sakti, masya Allah, ditarik kor benang. Saya ketawa aja. Mungkin dia belum tahu barangkali masih ada penelitian. Ya kula Ki Wariset. Ikon. Iya. Dia meminta pengakuan saya. Saya bilang, ya kalau Ki Bajuri narik truk dari jurang Cadas Pangeran pakai benang, saya bilang ya belum sakti. Jadi sing sakti pribeh. Ya beli nganggo benang maning ya kan. Saya bilang beli nganggo benang mana? Mungkin dia
menjebak saya. Ya wes, sekarang kalau memang Anda lebih sakti dari Ki Bajuri, mari kita buktikan. Diajak ke belakang, ke sampingnya ada pengepuk pasir tuh, diisi tronton, ya mungkin 60 ton ya, tronton muncung. Buktikan, ada kalabiran, coba kan ya. Aku ditarik pakai rantai, pakai tronton juga, putus rantainya. Akhirnya keputusannya mau dibongkar karena itu masuk sampai gardangnya, masuk ke belebes ke pasir. Bismillah, ya Allah, buktikan kebesaranmu. Aku ingin membuktikan kebesaranmu, bukan kebesaranku. Aku tetap la haula wala quwata, aku tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Saya bilang, supir naik, masuk gigi 1, endeda tekmek silitnya bokongnya terketek, nancap. Apa yang terjadi? Ini gemerlapnya kesaktian. Tukang nyekop pasir yang dulu tidak pernah mengenal saya, begitu melihat mobil trontonnya keangkat, wong sak ngono kok ngambung tangan kabeh. Dibolak-balik bisa. Ya, itulah. Luar biasa. Saya lewat ngangguk semua, berebut salaman semua. Ya, Allah kabulkan doa saya. Tetapi apa yang terjadi? Sing mau beli sembayang kah? Angger beli sembayang aja. Paham? Jadi ternyata merubah orang itu bukan dengan kesaktian, Bung. Dengan pendidikan. Paham nggak? Nah, dari itu saya terinspirasi. Ya, udah nggak usah sulap-sulapan lagi. Yang penting yuk kita bangun lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak-anak kita semuanya. Paham? Paham? Nah, termasuk ini juga sama, jangan sibuk haul-haul saja menciptakan kesaktiannya. Coba kita buktikan perjuangan yang lebih lanjut. Ya jasa sudah ada, tapi baru fondasi ya. Ya baru fondasi itu. Ini lebanti kan sakit. Nun, ini kono baru fondasi. Ya kan sing penting mak. Dongakeun bae Pak Taufik Hidayat dari bupati definitif. Engkau kita sing jaluk. Kalau Pak non itu lebih band masa bakal beli bunga. Iya. Itu aja Pak, doakan aja mudah-mudahan sehat walafiat bisa ini. Kemudian juga lebih lanjut lagi juga seperti tadi bahwa ketika nanti beliau jadi Bupati Indramayu dengan visi misi remajanya, ya insya Allah perjuangan Ki Bajuri akan berlanjut. Amin ya rabbal alamin. Keprok sih menang Basir apa? Itu harus kalian. Nah, lebih lanjut lagi, ini ternyata kalau kita itu bercerita tentang kesaktian itu macam-macam ya. Ada namanya istidraj, ada maunah, ada karomah, ada mukjizat. Ini sebenarnya kesaktian. Saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara saya semuanya, tolong untuk mengukur orang benar itu jangan dengan kesaktiannya. Sebab kesaktian bukan indikator pasti orang itu benar.